Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk segera merealisasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Demikian penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edi Prabowo, dalam konferensi pers yang digelar di lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Menurutnya, dirinya telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Untuk itu, masyarakat Maluku harus percaya tidak ada lagi pembohongan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Selama 10 tahun ini, pemerintah pusat tidak melakukan pembohongan kepada masyarakat Maluku, tetapi karena proses yang agak lambat, dirinya tidak mau mengulangi janji-janji yang sudah 10 tahun berjalan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Edi juga menjelaskan sudah dilakukan rapat Menteri Ekonomi dan teknisnya bagaimana tindak lanjut Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Potensi laut Kepulauan Maluku sangat luar biasa. Ada 3 wilayah penangkapan perikanan di Maluku yang potensinya hampir 4 juta ton, yang mana bila 2 juta dari sisi tangkap bisa dimanfaatkan untuk rakyat Maluku sudah sangat besar. Ia menambahkan dari sisi budidaya, masyarakat mempunyai daratan yang luar biasa, di mana pesisir yang belum diolah dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan itu, Kementerian akan memperbesar anggaran ke Maluku dan sudah diajukan anggaran tambahan untuk penguatan Maluku sebesar lebih dari 1 triliun yang dialokasikan ke Maluku. Untuk itu, dirinya akan memulai dari sektor pesisir untuk memastikan budidaya masyarakat harus juga bisa memahami perikanan budidaya. Tangkap tidak bisa dilakukan sepanjang tahun, hanya 6 bulan saja. 6 bulan sisa masyarakat dihadapi oleh cuaca yang ekstrim. Di Maluku ada 3 sentra kelautan perikanan terpadu atau SKPT yang tinggal dilakukan penguatan sehingga menjadi tempat masyarakat menyempurnakan hasil tangkapannya. Edi juga menegaskan tidak akan bicara panjang, tetapi ingin menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui KKP sangat serius. Untuk itu pemerintah pusat siap bekerja sama mendorong Maluku sebagai LIN secara nyata, bukan hanya sekedar jargon atau lewat aturan, baik itu pers maupun undang-undang. Kami juga senada dengan Gubernur di sini bahwa pemanfaatan laut juga harus bersama-sama dengan pelestariannya. Pelestariannya juga harus bersama-sama dengan pemanfaatannya. Sustainability dan ekonomi ini harus bersama-sama. Jadi tidak ada lagi pertentangan. Dan diharapkan dengan penyidik-penyidik yang ada, kita akan terus berkomitmen menjaga laut kita, menegakkan hukum di tengah laut sehingga tidak ada lagi para pelaku-pelaku pelanggaran di laut. Sampai saat ini jumlah penyidik kita hampir 600, tepatnya 575 orang seluruh Indonesia. Hari ini kita melantik 30 orang. Sekali lagi saya datang ke sini bukan tanpa dasar. Saya diperintah Presiden untuk segera menindaklanjuti apa yang beliau arahkan, apa yang beliau sampaikan. Memang waktu pada akhirnya akan menilai. Saya tidak hanya untuk mengulangi janji yang ada. Saya tidak mau itu. Anda boleh lihat nanti, kemarin sebelum saya datang ke sini sudah ada rapat dengan Menko. Teknisnya nanti yang jelas, kalau menunggu permen cepat, perpres nanti kan kita butuh proses, menunggu undang-undang juga masih butuh proses. Yang jelas realisasi yang saya janjikan adalah bagaimana tidak lanjut. Kepulauan Maluku potensi laut yang luar biasa. Ada 3 wilayah penangkapan perikanan di sini, potensinya lebih dari hampir 4 juta. Kalau 4 juta ini, 2 juta saja bisa kita manfaatkan buat masyarakat Maluku. 1 juta saja, itu sudah besar. Itu dari sisi tangkap. Dari sisi budidaya, Anda memiliki laut yang luar biasa, daratan yang luar biasa, pesisir-pesisir yang belum diolah dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya? Komitmennya seperti apa? Anggaran kami akan perbesar di sini. Sudah mulai kemarin dari hasil kami mengajukan anggaran tambahan untuk penguatan di sini. Setidak-tidaknya lebih 1 triliun yang kita alokasikan untuk ke sini. Tapi ini kita masih terus perbaiki. Yang paling penting adalah kalau kita mau bicara besar, kita harus mulai dari yang kecil. Yang kecil saya akan mulai melalui satu pembangunan sektor pesisir. Saya pastikan bahwa budidaya masyarakat Maluku
harus juga bisa memahami perikanan budidaya. Karena tangkap boleh lautnya besar luas, tapi menangkapnya pun tidak bisa sepanjang tahun. Hanya 6 bulan paling lama, sisanya dia akan mendarat karena ombak terlalu besar. Ada musim barat, musim timur. Ini yang kita harus antisipasi. Jadi yang jelas di sini kita punya 3 SKPD, sentra kelautan perikanan terpadu. Itu baru dari dulu sudah ada, tinggal perkuatan. Ini yang kita harapkan menjadi tempat masyarakat Maluku menyempurnakan hasil tangkapannya. Kalau saya lihat tangkapan-tangkapan yang ada selama ini, pendaratannya pun belum terdata dengan baik. Makanya saya datang ke sini tidak sendirian. Seluruh eselon 1 kecuali Irjen yang bisa tinggal di Jakarta hadir, karena dari sini kita akan melakukan langkah-langkah yang jelas. Saya dengan Pak Gubernur bukan orang lain. Gubernur ini senior saya. Anda tahu artinya kalau senior dibohongi, Anda tahu mungkin kalau nggak gigi rontok. Itu kalau istilah bahasa rimanya, tapi intinya Anda tahu mana berani junior membohongi senior. Jadi ini, dan saya harap saya butuh waktu, tidak bisa seketika, tapi yang jelas dari semua kegiatan yang ada di Maluku, dimulai dari Ambon, saya sangat yakin ini bisa. Boleh teman-teman tidak percaya karena sudah 5 atau 10 tahun merasa dibohongi, tapi menurut saya itu bukan dibohongi, karena prosesnya saja yang belum cepat. Ya ini yang kita lakukan. Potensi di sini banyak. Ada tual itu dulu hidup luar biasa bagus, sekarang mati. Ini akan kita hidupkan lagi. Ada benzina, dulu hanya di fitnah dengan seolah ada perbudakan. Zaman sekarang dituduh perbudakan. Ya, itu oke. Ada hal memang ternyata di bawah. Siapa yang tahu waktu itu ada nelayan asing. Saya pikir bagus juga bahwa kita ada kesempatan mengusir orang-orang asing. Kita manfaatkan sebesar-besarnya. Seluruh masyarakat Maluku harus menikmati, harus ikut mengeksploitasi laut Maluku. Selanjutnya di sektor sumber daya manusia, kita juga perkuat di sini. Baru ada 1 angkatan 1 tahun pertama Poltek Perikanan, karena tidak mungkin kita akan mengeksploitasi sumber daya alam kita dengan baik tanpa sumber daya manusia yang baik pula. Makanya di sini ada perkuatan. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan suatu signal serius, signal pembuktian bahwa apa yang Pak Presiden janjikan itu kita nyatakan. Perikanan yang kita miliki bukan hanya untuk konsumsi, ada juga perikanan untuk hias. Banyak jenis-jenis ikan laut hias yang kita miliki di sini. Saya pikir ini salah satu bukti bahwa apa yang kami sampaikan dari pusat itu akan jadi kenyataan. Kalau nanti tentunya peraturan ini tinggal kita proses dan nggak sulit. Yang paling penting Pak, apa yang digerakkan, apa yang kita punya di Jakarta, khususnya KKP, Kementerian